Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada kebaikan yang kita peroleh bukan karena kehebatan dan kepintaran kita selaku manusia, tetapi sesungguhnya kenikmatan ini Allah sempurnakan karena pada hakikatnya Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya, sehingga kita senantiasa terkadang masih melakukan kemaksiatan, tapi Allah tetap memberikan kenikmatannya dalam kehidupan kita karena besarnya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan setiap makhluknya. Inilah pula yang menjadikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, manakah yang lebih utama, hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar? Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim menjawab, aku tidak mengetahui manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar, karena pada hakikatnya hati yang bersyukur dan hati yang bersabar merupakan dua perkara yang paling cepat menghantarkan manusia kepada keridhaan Allah dan surganya Allah. Inilah yang menjadikan kita, siapapun hari ini yang sedang diberikan oleh Allah kemudahan, tidak ada tempat memuji kecuali adalah kepadanya. Kita sekarang kajian tafsir. Kita mengetahui bahwasanya salah satu tanda benarnya kita dalam kehidupan bermanhaj ketika mengikuti Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika kita memiliki sihatul manhaj. Sihatul manhaj itu pemahaman kita adalah pemahaman yang sehat. Dan indikator pemahaman yang sehat itu adalah ketika pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pemahaman kita terhadap Al-Hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, betul-betul pemahaman itu lahir dari pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Banyaknya penyimpangan hari ini pada zaman fitnah itu bukan karena orang-orang yang menyimpang dan kelompok yang menyimpang, bukan karena mereka tidak memiliki dalil, tetapi sesungguhnya penyimpangan hari ini dan kelompok-kelompok yang menyimpang karena mereka memiliki dalil, tetapi dalil yang mereka hadirkan dan mereka datangkan tidak sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat dan tidak pula sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya disitulah kita faham, berarti ilmu tafsir itu penting Ustadz, penting sekali. Karena apabila kita sudah terbiasa bermuamalah dengan Al-Quran tanpa menggunakan tafsir sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh para sahabat, maka sesungguhnya rusak kehidupan kita mengambil dalil, dan telah rusak pula kehidupan kita ketika menyampaikan kesimpulan dari dalil tersebut. Bahkan kita lihat orang Syiah pun mampu menyebutkan dalil. Orang yang meminta-minta kepada kuburan ketika meyakini bahwasanya penduduk kuburan itu bisa memberikan manfaat, mereka pun punya dalil. Bahkan kita melihat pula ajaran pluralisme pun bukan karena mereka tidak punya dalil. Orang-orang yang pluralisme, yang menyamakan semua agama pun punya dalil. Dia mengambil di dalam surat Al-Baqarah, tetapi dia tafsirkan dengan pemahaman dia sendiri, sesuai dengan seleranya dan sesuai dengan pemahaman hawa nafsunya. Nah, inilah yang menjadikan kita, ketika kita ingin meretas jalan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, wajib orang yang mereka ingin bergabung dan ingin mesra dengan manhajnya Rasulullah SAW, maka tidak ada ikhtiar kepadanya kecuali haruslah dia itu bermuamalah dengan penafsiran Al-Quran sebagaimana tafsirnya para sahabat ridwanullah alaihim. Mungkin kita ada yang bertanya, kenapa harus dengan tafsirnya para sahabat? Saya pernah debat dengan salah satu mahasiswa UIN, ya, yang mana beliau menyampaikan keberatan bahwasanya penafsiran Al-Quran itu tidak harus dari para sahabat. Setiap orang mampu memberikan tafsirnya. Bahkan beliau menepuk dadanya dan berkata, saya pun bisa menafsirkan Al-Quran. Maka kemudian saya sampaikan, kalau setiap orang mampu menafsirkan Al-Quran, satu, pemahaman ana dan pemahaman antum bisa berbeda. Karena apa? Karena sesungguhnya Al-Quran, ayatnya itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan keinginan orang yang menyampaikan. Orang-orang yang hari ini jadi dukun pun mereka punya dalil, semuanya punya dalil. Tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan pula oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Lalu saya berikan analogi sederhana. Antum tahu nggak? Apabila ada sebuah kejadian ketika ada sebuah terjadi kecelakaan,
Bapak polisi ketika ingin mengusut kejadian itu pasti selalu bertanya, mana yaitu saksi yang pertama yang melihat kejadian langsung. Kenapa Bapak polisi yang dia cari adalah saksi lapangan dan saksi mata? Karena dialah yang melihat kejadian itu terjadi. Karena kalau dia tanya secara serampangan kepada semua warga, pasti warga itu akan memberitakan dengan berbeda-beda. Ada yang menambahi, orangnya jatuh, kemudian helmnya lepas, kemudian kepalanya terbentur tapi tidak berdarah. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua enggak. Saksi yang kedua nambahin, oh helmnya pecah, kemudian kepalanya terbentur, ada darahnya. Saksi ketiga sudah nambahi lagi, oh darahnya banyak. Saksi yang keempat sudah nambahi, oh otaknya keluar, kelihatan putih-putih. Terus semakin kesini, bukannya berita itu semakin sedikit, tetapi justru semakin menyimpang dari saksi yang pertama yang melihat kejadian langsung. Makanya para polisi, bapak-bapak polisi kalau melihat kejadian kecelakaan, ketika ingin mengusut kejadian itu, maka sesungguhnya polisi itu nyari mana saksi pertama atas saksi yang melihat kejadian itu secara langsung. Itulah analogi sederhana dari apa yang harus kita pahami. Kenapa harus para sahabat? Kenapa harus para sahabat? Jawabannya karena merekalah yang melihat Rasulullah langsung, dan merekalah yang tahu bagaimana Quran diturunkan, dan merekalah yang mengerti bagaimana bertanya kepada Nabi ketika ada ayat-ayat yang mereka belum pahami. Jadi kalau ada orang hari ini menolak pemahaman para sahabat dengan sebuah alasan klise bahwasanya setiap orang itu bisa menafsirkan, berarti dia tidak paham. Berita itu apabila didapatkan dari sumber yang pertama namanya A1, dan itu sangat mahal harganya. Dan sesungguhnya A1 pemahaman manhajnya sunnah, yaitu adalah pemahaman para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Makanya sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, man fassarul Quran binggoiri tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Sampai-sampai kemudian kita mendapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran kok dia berani menafsirkan bukan dengan pemahaman para sahabat, pastikan dia salah mengambil dalil, dan dia salah pula mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memilih tafsir juz yang ke-30 Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, karena tafsir Imam Ibnu Katsir berpijak kepada tafsir bil ma'sur, tafsir yang disandarkan kepada para sahabat, di mana bisa menjaga pemahaman kita supaya tidak menyimpang ketika kita hidup pada zaman fitnah, ketika setiap orang selalu mengambil dalil kemana-mana untuk membenarkan apa yang dia sampaikan. Memang ada ustadz dalil yang kemudian dijadikan menjadi pembelaan untuk diri mereka kalau salah, banyak. Salah satu dalil dalam tanda kutip yang sering diperkosa itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini ayatnya singkat, rahmatan lil alamin, tapi dibawa kemana-mana. Kalau ada orang yang menyampaikan tentang kesesatan Syiah, oh enggak boleh, Islam itu rahmat bagi seluruh alam, biarkan aja. Kalau ada orang Ahmadiyah salah menyimpang, kemudian orang ngomong lagi ini rahmatan lil alamin, padahal dalil itu tidak sebagaimana secara pendek difahami semacam itu. Tapi dalil itu maknanya banyak, maknanya panjang, dan para sahabat dengan dalil itu tidak berarti melegalkan dan memperbolehkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Itu contoh saja bahwasanya hari ini banyaknya penyimpangan di dalam agama bukan karena tidak punya dalil, tetapi mereka memiliki dalil, tetapi dalil yang disampaikan keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Oleh karenanya kita akan bahas tentang tafsir juz yang ke-30. Kenapa kita memilih tafsir juz yang ke-30? Ya karena saya melihat surat-surat yang sering kita baca adalah surat yang juz yang ke-30 ya. Insya Allah ini husnudon saya benar insya Allah ya. Jadi antum-antum ini selalu membaca juz 30 ya. Jadi ketika antum mengulang-ulang juz yang ke-30, antum harus hadirkan maknanya supaya antum paham. Karena Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan qiraah. Qiraah itu artinya apa? Membaca. Qiraah itu ada dua, qiraah lafdhiyah wa qiraah hukmiyah. Qiraah lafdhiyah itu apa? Antum, saya membaca, mengetahui artinya, mengetahui maknanya secara benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu namanya qiraah lafdhiyah. Nah,
Jadi kalau ada orang dia membaca Al-Maidah 51 kok gagal mengetahui maknanya, nah itu secara lafadz aja gagal, apalagi secara hukumnya. Karena yang pertama yang ringan itu apa? Kamu baca, kamu hiasi lisan kamu dengan membaca, kamu ngerti bagaimana maknanya dan kamu ngerti penafsirannya. Itu namanya qiraah lafdhiyah. Satu kewajiban membaca Al-Quran yang paling ringan disebut lafdhiyah, kata Syekh Utsaimin. Yang kedua disebut dengan qiraah hukmiyah. Qiraah hukmiyah itu apa? Yaitu membaca dalam keadaan tunduk, patuh, tanpa tapi, tanpa syarat, sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Quran. Itu namanya qiraah hukmiyah ya, dan itu yang paling berat. Karena apa? Quran itu membutuhkan kita untuk tunduk dan patuh lebih besar daripada Quran membutuhkan kita hanya untuk kita baca saja. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu baca Quran atau tidak? Baca. Tapi apa yang mereka baca tidak pernah melewati kerongkongan mereka, karena mereka tidak pernah lahir ketundukan dan kepatuhan. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu baca Quran, tapi orang munafik tidak akan pernah mampu untuk tunduk dan patuh kepada konsekuensi dari setiap ayat dan setiap surat ketika ayat itu tidak sesuai dengan kehendak diri mereka. Jadi mereka akhirnya apa? Gagal pada tahapan yang kedua, qiraah hukmiyah ya. Tapi ada loh orang yang jarang membaca qiraah lafdhiyah tapi qiraah hukmiyahnya bagus. Dia jarang baca Al-Quran tapi dia tunduknya bagus. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah satu sahabat yang jarang membaca mushaf Al-Quran disebabkan kesibukan beliau dalam berjihad. Tapi beliau patuh gak sama Quran? Patuh. Makanya seorang Khalid bin Walid diceritakan dalam sirah. Khalid bin Walid itu kalau beliau habis berjihad memerangi musuh-musuh Allah dan beliau terkenal dengan kegagahannya dan ahli strategi perangnya, beliau itu kalau habis jihad tidak ada barang yang paling dia cari pertama kali bukan istrinya, bukan anaknya, tapi barang yang dia cari dulu kalau kembali ke kemah, maka dia cari Quran. Kemudian dia selalu menangis ketika beliau sudah memegang mushaf. Apa yang beliau katakan? Syughiltu anil jihad wa angka. Lihat udurnya seorang sahabat dari Quran itu. Saya telah tersibukkan dari jihad sampai tidak sempat membacamu, kemudian menangis air matanya ketika memegang mushaf. Udurnya itu jihad. Ya, Masya Allah. Kalau sekarang kan udurnya jihaz. Apa bedanya jihad dengan jihaz? Kalau jihad itu berjuang, kalau jihaz itu gadget. Ya. Jadi kemudian, jadi Masya Allah. Makanya dikit sih bedanya satu huruf, tapi maknanya jauh banget. Tapi itulah yang terjadi. Jadi Masya Allah. Jadi di situ kita mendapati Khalid bin Walid mungkin jarang membaca, tapi kemudian beliau orang yang patuh dan tunduk. Siapa sih sahabat yang terkenal dengan bermuamalah terus dengan Al-Quran, Ustadz? Sahabat yang terkenal terus bermuamalah dengan Quran itu adalah salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kecintaan beliau kepada Quran jangan ditanya. Makanya beliau sampai pernah menyampaikan kalimat monumental tentang Quran. Beliau berkata, "Lamma tahurat qulubukum lamma syabiat kalama rabbikum." Sampai-sampai Utsman bin Affan pernah mengatakan sebuah kalimat monumental yang dicatat dalam sejarah tentang Quran. Beliau berkata, kalau hatimu bersih, maka indikator hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Saking cintanya beliau kepada Al-Quran, sampai-sampai Allah mewafatkan atas apa yang beliau cintai. Beliau meninggal ketika ada pemberontakan yang masuk ke Madinah, masuk ke belakang, dan beliau menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, sampai beliau ditusuk ketika beliau sedang membaca Al-Quran sampai darahnya membasahi mushaf yang sedang beliau baca. Disitulah kita paham, Masya Allah, kita akan diwafatkan berdasarkan ibadah yang kita cintai. Dan salah satunya adalah Utsman bin Affan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran, karena itulah ibadah yang paling beliau cintai. Disitulah kita mengetahui ada dua, ada qiraah lafdhiyah, ada qiraah hukmiyah. Jadi kalau orang kemudian hari ini kok hanya menafsirkan surat Al-Maidah 51 dalam kehidupan kok susah, maka Masya Allah hukumannya begitu berat. Karena apa? Tidak ada derajat yang paling dahsyat di neraka kecuali adalah orang munafik. Ini orang munafik itu lebih kejam adabnya Allah bagi mereka daripada orang kafir dan orang musyrik. Nanti deh insya Allah kita akan bahas kalau kita menginjak surat Al-Munafikun. Ya 3 tahun lagi insya Allah. jadi Masya Allah luar biasa. Padahal kita tahu ya, siapapun yang bersama dengan Al-Quran dia mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Bulan apa?
Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Nabi yang diturunkan kepadanya Quran pun menjadi nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Makanya kalau kita hari ini memilih pemimpin kok tidak bersama dengan Al-Quran, kita pasti hina. Karena siapapun yang bersama dengan pilihan Al-Quran dia akan mulia, dan siapapun yang meninggalkan pilihan Al-Quran maka pasti hina. Kalaupun dia tidak hina di dunia, hati-hati, itu istidraj. Yang kita khawatirkan, kenapa Allah berikan istidraj? Karena Allah ingin mengadabnya 2 kali lipat daripada di dunia. Maka Allah berikan, tampaknya mereka baik, tapi mereka tidak akan baik pada kehidupan di akhiratnya. Jadi inilah yang menjadikan kita harus paham, qiraah itu ada 2, qiraah lafziyah dan qiraah hukmiyah. Dan kita hari ini mempelajari qiraah apa, Ustaz? Kita mempelajari qiraah lafziyah. Jadi kita ingin mempelajari maknanya supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita mampu mengamalkan sesuai dengan konsekuensi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Sekarang mari kita buka di dalam surat An-Nas. Bagi yang membawa bukunya silahkan dibuka. Pada halaman berapa? Coba. Saya pakai kitab Arab. Kita mulai dari surat yang paling belakang. Ya, karena apa? Karena inilah surat yang pasti dihafalkan oleh jamaah. Jadi kalau saya mulai dari An-Naba nanti tidak hafal-hafal juga. Kadang-kadang kita sering protes sama anak kita, nak kamu An-Naba itu 2 bulan tidak hafal-hafal gitu. Anaknya pintar jawabnya, masih mending Bi 2 bulan, Abi seumur hidup tidak hafal-hafal. Kita baca dulu bagaimana kemudian surat An-Nas, kedudukannya dan kemudian keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Nas itu sendiri. Sebelum kita mengetahui tentang surat An-Nas, kita harus memahami dulu keutamaan yang dimiliki olehnya. Karena kita harus paham, sesungguhnya tidak semua surat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan. Jadi tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Jadi kalau kita membaca ada surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan, maka sesungguhnya kita harus paham, tidak semua surat memiliki keutamaan. Kita harus memahami dulu mana dalilnya bahwasanya boleh bagi kita untuk mengutamakan surat-surat tertentu di atas surat-surat yang lainnya. Nah, kita buka dulu dalam surat Al-Baqarah. Allah kemudian berfirman, "Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Kita buka dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-106. Kaidah yang pertama yang kita kemudian catat, tidak semua surat itu memiliki keutamaan. Jadi jangan sampai kemudian kita punya pikiran setiap surat yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 itu memiliki keutamaan. Ini merupakan kesimpulan yang salah, keluar dari pemahaman yang disampaikan oleh para salafus shalih. Nah sekarang ketika kita kemudian sudah mengetahui bahwasanya tidak semua surat itu memiliki keutamaan, kecuali keutamaan secara umum yaitu menjadi petunjuk, maka kita bertanya, mana dalilnya Ustadz bagi kita untuk mengutamakan surat tertentu daripada surat yang lainnya? Kita baca surat Al-Baqarah 106. Dibaca. Artinya, ayat mana saja yang kami nasyahkan? Nasakh itu yang kami hapuskan, kami gantikan kedudukan. Nasakh itu digantikan dengan ayat yang lainnya. Atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Nah, perhatikan terjemahnya masing-masing Ibu dan Bapak. Allah berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kemudian ada satu ayat yang kami hapuskan, yang kami gantikan, kami akan gantikan dengan ayat yang semisal dengan ayat itu atau dengan ayat yang lebih baik. Allah mengatakan apa? Bi khairin minha, dengan ayat yang lebih baik. Berarti di situ kata para ulama, berarti di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang lebih baik daripada ayat-ayat yang lainnya. Ada surat-surat yang lebih baik daripada surat-surat yang lainnya. Jadi misalkan Bapak ditanya, kamu kok baca Al-Baqarah terus sih? Iya, karena Al-Baqarah itu keutamanya besar. Daripada surat Yusuf kok lebih banyak kamu menghafalkan surat Al-Baqarah? Iya. Kenapa? Karena Nabi apabila memerintahkan para sahabat itu safar, kalau Nabi ingin menetapkan siapa yang ingin jadi imamnya atau ulil amrinya dalam safar itu, maka Nabi selalu bertanya, siapa di antara kalian yang menghafalkan surat Al-Baqarah? Kemudian, ana ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamulah yang menjadi pemimpin dalam safar ini. Itu berdasarkan indikator surat Al-Baqarah. Bahkan sampai-sampai Nabi, beliau bersabda, faman akhadaha,
barokah, faman tarokaha hasroh. Siapapun yang mengambil surat Al-Baqarah dia barokah hidupnya, dan siapapun yang berani dia meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak memperhatikan, tidak pernah membaca, tidak pernah berusaha untuk menghafalkannya, hasroh, dia rugi dunia dan di akhirat. Dan surat ini adalah surat yang secara khusus disebutkan oleh Nabi bersama dengan surat Ali Imran, ka'annaha ghamamatan. Nanti kelak pada waktu hari kiamat dia akan menjadi awan yang melindungi orang yang sering menghafalkan surat Al-Baqarah. Memang sebesar itu Ustaz surat Al-Baqarah keutamanya? Iya, besar banget. Bahkan sampai-sampai Nabi pun menerangkan kalau kita nanti mempelajari surat Al-Baqarah, sampai setan pun tidak akan pernah mau masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bahkan sampai Nabi pun juga mengatakan surat rumah yang dibacakan dengan surat Al-Baqarah maka sesungguhnya dia tidak menjadi kuburan. Hari ini Masya Allah ya, banyak rumah mewah, tapi banyak orang itu memiliki anak tetapi anaknya ditempatkan di dalam kuburan. Kenapa? Karena ternyata rumahnya hanyalah kuburan di hadapan Allah ketika tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah dan tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, kembali ke tadi, poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, bolehkah kita mengutamakan surat tertentu daripada surat yang lainnya? Boleh. Dalilnya ayat 106 di dalam surat Al-Baqarah. Jadi misalkan antum mengutamakan surat Al-Kahfi, antum mengutamakan surat Tabarok, yaitu Tabarakalladzi. Kemudian antum Al-Mulk, antum mengutamakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Antum sering baca itu berulang-ulang. Antum mengutamakan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi. Antum mengutamakan 10 ayat dalam surat Al-Baqarah ketika antum tidak mampu dan belum mampu menghafalkan seluruh ayat di dalam Al-Quran. Apa 10 ayat itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat yang terakhir. Antum mengutamakan itu terus, karena antum tahu, saya tidak bisa membaca Al-Baqarah satu hari surat Al-Baqarah. Maka kalau tidak mampu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukup diwakili dengan 10 ayat. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Antum utamakan ayat-ayat itu karena antum melihat ayat-ayat itu punya keutamaan lebih besar di sisi Allah, maka perbuatan itu bukan perbuatan bid'ah, tetapi perbuatan itu diperbolehkan sebagaimana keutamaan itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi. Pertama, surat Al-Baqarah itu keutamaannya besar. Surat-surat yang telah diterangkan hadis-hadis yang sahih keutamaannya. Yang kedua, surat Ali Imran. Yang ketiga, 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kapan kita baca ini? Ada yang tahu? Ketika bangun tidur. Ya. Kemudian yang berikutnya, 10 ayat di dalam Al-Baqarah. 10 ayat dalam surat Al-Baqarah itu apa saja? Ini berdasarkan riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi perhatian kita karena mengingat keutamaannya, yaitu 4 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Sudah? Kemudian ayat kursi. Berarti berapa itu jumlahnya sudah? 5. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi dari la ikraha fiddin. Kemudian 3 ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau mampu dihafalkan, dihafalkan Ibu. Kalau memang surat Al-Baqarah susah, ya kemudian minimal 10 ayat ini saja. Jadi minimal setiap harinya itu mampu mengusir setan dari rumah kita apabila kita membacakan 10 surat ini. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau kamu tidak mampu membaca surat Al-Baqarah untuk rumahmu dalam satu hari, setidaknya itu diwakili dengan 10 ayat supaya rumah kita tidak menjadi rumah yang nyaman bagi setan. Kemudian surat yang kemudian memiliki keutamaan di dalam Al-Quran, di dalam syariat, yaitu adalah surat Al-Kahfi, terutama pada 10 ayat surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi. Supaya apa? Menjaga kita 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi untuk menjaga kita dari fitnahnya Dajjal. Jangan remehkan Dajjal. Dan salah satu untuk membantu kita selamat dari fitnahnya Dajjal ketika kita menghafalkan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian surat lagi adalah surat Al-Mulk. Itu juga merupakan salah satu surat yang memiliki keutamaan. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Kemudian yang terakhir yaitu 3 surat yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi disitulah kita mengetahui
bahwasanya bolehkah kita mengutamakan surat-surat itu lebih banyak daripada surat yang lainnya? Boleh. Itu keberapa tadi? Ke-7. Kemudian ke-8 ayat kursi, maaf lupa. Ayat kursi. Ya. Di 10 ya, tapi ayat kursi boleh dibaca secara khusus tanpa disertakan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kapan ayat kursi kita bacakan? Ya, ketika kita mendapati hal-hal, contohnya ketika mengusir atau memberikan ruqyah untuk diri kita, maka kemudian kita membaca ayat kursi. Ruqyah itu mana yang lebih utama, Ustaz? Diruqyah orang lain tapi dia solih banget, atau diruqyah oleh diri kita sendiri tapi solihnya setengah? Ya. Nah, itu nanti kita jawab. Ya, sekarang setelah kita paham poin yang pertama tentang keutamaan surat, bahwasanya tidak semua surat itu memiliki keutamaan dan bolehnya bagi kita mengutamakan keutamaan surat, maka poin yang kedua yang kita harus sepakati di dalam akidah Ahlussunnah, di dalam manhaj salafus saleh itu apa? Yang kedua, kita harus paham bahwasanya banyak sekali hadis-hadis dhaif dan banyak sekali hadis-hadis maudhu yang menceritakan tentang keutamaan surat-surat tertentu, di mana kita diwajibkan untuk berhati-hati apabila mendapatkan keterangan tentang keutamaan surat, kecuali harus diperhatikan bagaimana dalilnya. Kenapa Ustadz kita harus memperhatikan dalilnya, Ustadz? Iya, karena ternyata di dalam sejarah kita menemukan ada seseorang yang bernama Nuh Al-Marzawi. Nuh Al-Marzawi ini merupakan salah satu pemalsu hadis, tapi niatnya baik, tetapi kemudian cara yang dia lakukan itu salah. Nuh Al-Marzawi adalah orang yang ketahuan dia memalsukan hadis, sampai kemudian setiap surat di dalam Al-Quran dia datangkan keutamaan-keutamaannya. Sampai ketika dia tertangkap memalsukan hadis, karena pada zaman khilafah itu fungsinya khalifah itu apa? Fungsinya khalifah mencegah segala penyimpangan di dalam agama. Makanya yang menangkap pemalsu hadis itu adalah para khalifah dulu. Jadi para khalifah itu memperhatikan agama lebih besar daripada memperhatikan urusan dunia. Para khalifah pada zaman terdahulu itu memperhatikan penyimpangan agama itu jauh lebih mereka perhatikan daripada hal-hal yang salah dalam urusan duniawi. Makanya para khalifah menangkap salah satu pemalsu hadis itu namanya siapa? Nuh Al-Marzawi. Ketika dia tertangkap memalsukan hadis, ditanya di dalam mahkamah, di dalam pengadilan, lima wada'tal ahadis, kenapa sih kamu palsukan hadis-hadis itu? Ternyata Nuh Al-Marzawi itu bukan zindik yang berniat untuk menghancurkan Islam, bukan. Tapi sesungguhnya Nuh Al-Marzawi itu orangnya baik, cuma salah jalannya. Dia lalu berkata, kuntu wada'tul ahadisa fi fadailil Qur'an liyarghabu fiha li'anna ra'aitun nas yashtagiluna bil fiqhi wassirati. Alasannya bagus. Nuh Al-Marzawi berkata, aku sengaja memalsukan hadis tentang keutamaan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Aku yang palsukan. Tapi aku melakukan itu supaya dengan niatan mulia, supaya setiap orang kembali membaca Al-Quran. Karena hari ini aku melihat banyak orang sudah sibuk membaca sirah, sudah sibuk membaca fikih, dan mereka jarang membaca Al-Quran. Niatnya baik, tapi caranya salah. Makanya kita ingatkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibu. Berapa banyak sih orang yang ingin melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak mendapatkan pahala. Ya contohnya kayak gitu. Makanya berpijak dari sebuah kisah nyata itu, akhirnya apa? Kita mendapati bahwasanya keutamaan surat-surat itu ternyata tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Salah satu surat yang kemudian banyak sekali kemudian mendapatkan hadis-hadis palsu itu salah satunya surat apa? Surat Al-Ikhlas. Itu banyak sekali hadis-hadis palsunya. Sampai kemudian kita mendapati barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka akan dinaikkan derajatnya di surga, dilapangkan nanti di kuburannya, dibebaskan dari adab kubur. Kalau kita ingin mengenali hadis palsu atau hadis dhaif itu biasanya gimana sih Ustadz? Biasanya nggak masuk akal. Jadi kaidah yang kedua yang kita harus perhatikan, memakai hadis itu harus betul-betul hadis yang sahih ketika kita bicara tentang masalah keutamaan surat. Jadi perhatikan riwayatnya, perhatikan bagaimana perkataan para ulama tentang hadis itu, baru kita amalkan hadis itu dan baru kita kerjakan hadis itu. Ya. Sekarang baru kita kemudian nginjak kepada surat An-Nasnya. Surat An-Nas itu kemudian termasuk salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidhataini bersama dengan surat Al-Falaq. Dia merupakan surat Madaniyah. Nah, kita paham ya, surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi. Itu disebut dengan surat Madaniyah.
Nah, surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, yaitu adalah surat yang menjadi pelindung. Surat yang menjadi pelindung, artinya membentengi. Surat yang menjadi pelindung diri itu namanya Al-Mu'awwidhah. Karena dua, makanya disebut Al-Mu'awwidhataini dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua. Mungkin kita bertanya, Ustadz, Masya Allah ya, emang masih relevankah kita kemudian berlindung dari setan dan jin ketika kita melihat kecanggihan dan globalisasi zaman hari ini? Iyalah. Jawabannya iya, pasti. Tidak boleh kita mengingkari dan tidak boleh kita menafikannya sama sekali. Dan kita harus paham, salah satu fitnah yang tidak pernah luput dan tidak pernah hilang dalam setiap zaman ketika bumi masih berputar dalam rotasinya, itu fitnah sihir. Ya, itu kata Syekh Utsaimin. Fitnah yang tidak pernah berhenti mengiringi perjalanan hidup manusia, ketika rotasi masih berputar, kecuali fitnah itu adalah fitnah sihir. Walaupun secanggih apapun, fitnah sihir itu memang betul-betul tidak bisa hilang, karena selalu ada para wali-wali setan yang bertebaran di atas muka bumi untuk menghasung dari jalan Allah, dan terkadang mereka menggunakan cara yang kasar, yaitu adalah dengan setan. Setan itu ada. Kekuatan setan itu memang mampu untuk mendirikan keburukan dan mudarat sama diri kita? Iya. Memang betul kemudian bisa memisahkan suami istri? Iya. Memang mampu mempertemukan laki-laki dan perempuan yang asalnya membenci? Iya. Mampu menghancurkan usaha seseorang? Iya. Mana dalilnya, Ustaz? Buka surat Al-Baqarah 102. Ya. Supaya kita harus mengenal kenapa kok disebut Al-Mu'awwidhah. Sepenting itukah surat ini untuk kita ketahui sampai Allah turunkan menjadi benteng untuk kita itu? Sedahsyat apa sih setan itu? Sampai kemudian Allah turunkan yaitu benteng untuk kita karena besarnya rahmat Allah dari segala yang dibutuhkan oleh makhluk. Sudah dibaca, Bapak? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ini perkataan-perkataan yang salah, mengatakan bahwanya Sulaiman itu ngajarin sihir karena dia menguasai dunia jin. Ini tidak benar sama sekali. Allah yang kemudian membantahnya, karena beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Allah bersama dengan wali-walinya, dan Allah membela wali-walinya, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Teruskan. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Ini sama dengan menerangkan kepada kita, mengerjakan atau mendatangi dukun dan membenarkan semua yang datang dari tukang sihir merupakan bentuk kekufuran. Maka dia telah menjadi kufur perbuatannya dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan betul-betul menjadi kafir kapan? Kalau sudah ditegakkan hujah, sudah disampaikan ilmu, tidak ada paksaan, bisa menjadi kafir. Tapi memutuskan itu tidak gampang. Yang memutuskan siapa? Para ulama-ulama ketika semuanya sudah disampaikan dan dia tetap berkeras mendatangi dukun, itu boleh. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Karena apa? Sesungguhnya Islam ada pembatalnya. Sebagaimana wudhu ada pembatalnya, sebagaimana kemudian sholat ada pembatalnya, Islam pun ada pembatalnya. Cuma bukan berarti kemudian kita gampang mengkafirkan. Yang bisa mengkafirkan adalah para ulama dengan standar kehati-hatian. Makanya ada sebuah kaidah pengkafiran namanya dhawabitut takfir. Dhawabitut takfir itu apa? Kaidah di dalam mengkafirkan. Itu bisa dikerjakan oleh setiap orang? Ya tidak bisa lah. Baru hadihi mengkafirkan orang, tidak bisa. Semua yang mengerjakan itu adalah ulama-ulama dan bukan kita. Ada nggak orang-orang yang gampang mengkafirkan? Ada. Ciri khasnya mereka adalah ciri khasnya orang Khawarij. Orang Khawarij itu cirinya dua, gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Setiap orang yang berbeda penafsirannya dengan penafsiran mereka. Salah satu dedengkot orang Khawarij dalam tubuh umatnya Nabi itu siapa? Yaitu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang dulunya orang yang solih, kemudian dia itu kemudian terpengaruh dengan salah satu wanita Khawarij, kemudian akhirnya dia merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sholat subuh dibunuh oleh kemudian Abdurrahman bin Muljam, dan Abdurrahman bin Muljam berkeyakinan bahwasanya Ali telah kafir dari agama Allah. Insya Allah, padahal Ali siapa? Menantunya Nabi. Padahal Ali suaminya Fatimah, salah satu wanita di surga. Padahal Ali orang yang pernah diberikan royah, pernah diberikan bendera oleh Nabi pada peristiwa Khaybar. Dan orang yang diberikan itu dikatakan Nabi dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Tapi lihat orang Khawarij dikafirkan.
Ya, orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan, gampang-gampang menyesatkan itu adalah orang khawarij. Maka sama, jangan pula kita gampang menyesatkan. Gampang-gampang menyesatkan pula itu merupakan sifat yang khawarij. Orang khawarij itu orangnya ahli ibadah, baca Qurannya luar biasa, sholatnya luar biasa. Itu orang khawarij. Ya, tapi sifatnya mereka dua, gampang mengkafirkan atau gampang menyesatkan. Jadi ada orang yang garis keras, garis lembut, tapi sifatnya sama. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya, itu namanya kemudian yaitu adalah khawarij. Ada yang kemudian anti pengkafiran, namanya murji'ah. Dia tidak mau mengkafirkan sama sekali. Jadi dia menolak adanya pengkafiran di dalam Islam, namanya murji'ah. Apa itu khawarij dan murji'ah, Ustaz? Ini panjang. Nanti pembahasan kita masih surat An-Nas, ya. Jadi kemudian orang yang datang ke dukun itu perbuatanku kufur. Kapan kita boleh datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Ada yang tahu? Kapan kita datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Syekh Utsaimin mengatakan datang ke dukun berpahala. Dia tidak kufur, dia tidak dosa. Kapan? Yaitu ketika kita datang kepadanya lalu menyingkap kebatilan dia dan menyingkap kebohongan dan kedustaan dia. Maka itu datangnya ke dukun berpahala besar di sisi Allah. Karena dukun-dukun itu adalah wali-walinya setan di atas muka bumi. Makanya kalau pada zaman Umar bin Khattab dipenggal itu tukang-tukang sihir langsung dipenggal kepalanya. Karena tidak ada hukuman syariat bagi tukang dukun kecuali adalah dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, jadi Masya Allah. Tukang dukun itu makanya tidak boleh. Bahkan kita mendengarkan walaupun tidak mempercayainya. Oh, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Walaupun tidak membenarkan. Makanya maaf kalau masih ada yang kemudian melihat TV, kemudian ada seorang dukun ngomong macam-macam, terutama biasanya di akhir-akhir tahun. Tidak boleh didengerin. Kan saya tidak membenarkan, Ustaz, walaupun tidak mendengarkan. Karena apa? Bisa menyebabkan sholat kita 40 hari tidak diterima. Kapan bisa menjadi kufur? Datang membenarkan. Nah, itu kufur kepada ajarannya Muhammad. Apa bedanya kufur sama kafir? Kufur itu perbuatannya, tapi belum tentu menjadi kafir. Kecuali sampai ditegakkan semua hujjah, itu bisa menjadi kafir. Ya, makanya hati-hati, masalah dukun itu bukan masalah remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah yang besar yang menyebabkan tertolaknya amal seorang manusia, salah satunya adalah dukun. Baca dulu, akhir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang kafir dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun. Ya, sudah. Dengan izin Allah. Ya. Di situ kita mendapati bahwasanya apa? Allah menyampaikan di antara hal yang diizinkan oleh semuanya terjadi karena izinnya Allah. Tapi di antara yang diizinkan oleh Allah dalam kehidupan setan itu apa? Mampu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sampai sedahsyat itu. Makanya salah satu sihir yang mengenai kepada Rasulullah SAW itu apa? Itu salah satu sihir yang berat. Beliau merasa telah mencampuri istrinya, padahal istrinya sudah sekian lama tidak dicampuri oleh Nabi. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid bin A'sam. Nanti kita akan bahas detail pada waktu pembahasan surat Al-Falaq. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kok Nabi bisa kena sihir sih, Ustadz? Padahal kita notabene sering berpikir orang yang kena sihir kan lemah iman. Jadi kemudian jawabannya adalah satu, sihirnya Nabi punya hikmah. Akhirnya kita ngerti bagaimana cara menyembuhkan dari sihir, dan akhirnya kita paham tentang itu. Ya. Dan yang kedua kita harus paham, sihir itu bukan berarti bahwasanya orang yang kena sihir itu adalah orang yang lemah iman. Tidak selalu. Kenapa? Jin, setan itu kayak maling dia. Mendapati orang semakin beriman, itu godaannya semakin berat. Sebagaimana maling ketika melihat rumah itu mewah banget. Kira-kira malingnya itu senang atau enggak untuk kemudian merencanakan perampokan? Senang. Ini pasti banyak uangnya. Security-nya aja 6. Ya kan? Masya Allah kan? Dia pasti bernafsu untuk kemudian maling. Tapi kalau ada orang yang ternyata imannya itu biasa-biasa banget, sering maksiat, minum khamr, sering berzina, setan mah nggak tertarik. Orang kayak gini mah masuk neraka gitu. Ibaratnya kemudian rumahnya rumah
berdinding bambu, terus kemudian sepedanya sepeda biasa. Orang kayak gini mah enggak punya apa-apa, jangan-jangan saya ke dalam malah saya kena ininya, kan gitu. Sama, jin itu sama kayak gitu. Itu jawaban telak. Jadi bukan berarti ketika sudah bercadar, ikhwannya sudah memperlihatkan sunnah, sudah kemudian menjaga pakaiannya, kemudian sering membaca Quran, bukan berarti nanti dia aman dari sihir. Itu belum berarti. Kenapa? Disitulah setan itu justru sangat bernafsu bagaimana merusak kehidupan iman dia. Ya sudahlah, saya tidak usah soleh-soleh banget, ya salah ya. Itu salah, itu kesimpulan anak SD itu ya. Tapi disitulah kita mendapati sesungguhnya kekuatan setan itu sampai mampu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan kemudian gabungkan, ada namanya syirik, ada namanya syirik mahabbah. Syirik mahabbah itu menjadikan cinta yang sebelumnya membenci, mampu semuanya dengan izin Allah. Makanya salah satu kejadian yang diceritakan salah satu ustadz yang biasa ngeruqyah, karena tidak semua ustadz itu punya pengalaman dalam ruqyah. Siapa salah satu ustadz yang nggak punya pengalaman ruqyah? Saya, ya. Dan ustadz karena harus perlu ilmu. Beliau cerita sama saya, ada ustadz seorang akhwat ummahat dinikahi sampai 15 tahun, 20 tahun. Itu ternyata merupakan hasil sihir. Jadi kemudian istrinya suruh kerja banting tulang dari pagi sampai malam, suaminya bawa perempuan ke rumah, ngamar. Itu istrinya tetap sabar saja, dimaafin terus berkali-kali, sampai akhirnya beliau ditakdirkan melihat bagaimana ruqyah dan berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Ketika meruqyah dirinya sendiri tidak kuat, akhirnya minta bantuan kepada sang ustadz karena dia merasa panas, kemudian lehernya kencang. Kemudian ketika diruqyah akhirnya keluarlah jinnya itu, dan ternyata jin itu adalah bagian dari strateginya sang suami. Jadi ketika sampai diruqyah berkali-kali, kemudian beliau tersadarkan dan beliau betul-betul Masya Allah kaget mendapati semuanya tidak sebagaimana yang dia pernah pikirkan dulu. Sampai bertahun-tahun, anak itu sampai tidak percaya, sampai 15 tahun Ustaz, sampai 15 tahun Ustaz. Dan itu terjadi. Ya, jadi kalau kita sering lihat peristiwa ruqyah orang muntah-muntah itu nggak dibuat-buat pada dasarnya. Memang betul-betul ada. Ya, sampai nanti suaranya beda dengan suara aslinya. Ya kan? Berdasarkan jinnya. Kalau jinnya orang Jawa, ya orang Gunung Kawi biasanya. Gunung Kawi itu banyak. Kalau di pondok saya itu dulu banyak santri yang kena. Itu nanti dia ngomong dengan suara yang beda dengan suara asli santrinya. Ternyata dari Gunung Kawi. Kemudian dia ngomong Jawa, dia kemudian dalang karena dia itu memang suka dalang jinnya, suka kemudian wayang, beda-beda. Dan itu betul-betul ada, dan itu bukan sesuatu yang sifatnya dari bimbingan sunnah. Enggak, itu sesuai dengan bimbingan sunnah ketika meruqyah. Makanya ruqyah itu ada dua, ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu ada dua, ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirik. Itu bedanya apa Ustaz? Nanti kita bahas insyaallah. Boleh nggak kita minta ruqyah Ustaz? Nah, itu pembahasan kita berikutnya. Jadi kenapa dinamakan dengan al-mu'awwidhata ini menjadi benteng untuk melindungi kita dari godaan setan? Makanya ini termasuk ayat yang wajib dibaca ketika kita meruqyah diri kita. Ya. Apa keutamaan dari surat An-Nas itu Ustaz? Nah, inilah pembahasan kita insyaallah mendatang. Tidak apa-apa, insyaallah pelan-pelan nanti kemudian kita sampaikan insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan. Jadi intinya dalam pelajaran kita hari ini, tafsir para sahabat merupakan salah satu syarat kita mengikuti manhaj sunnah yang diemban oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kita pahami, bolehkah kita mengutamakan surat tertentu? Boleh. Kita boleh mengutamakan surat tertentu di atas surat yang lainnya. Dan ingat, tidak semua surat itu memiliki keutamaan. Hati-hati, banyak bertebaran hadis-hadis palsu yang berkaitan tentang surat-surat tertentu. Kemudian kita juga harus paham, kita juga harus mengerti bahwasanya kenapa dinamakan al-mu'awwidhata ini? Dia benteng. Benteng dari apa? Dari gangguan setan. Sampai sebesar apa setan itu mengganggu kita, bahkan bisa memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Kita bahas cara meruqyah, bagaimana fungsinya daun bidara itu memang betul-betul ada atau tidak, bagaimana meruqyah yang sunnah itu bagaimana. Karena tidak semua kata ruqyah itu betul-betul sunnah. Karena hari ini kata ruqyah pun dipakai sama dukun. Ya, coba kalau tidak percaya, lihat aja iklan itu loh, melayani ruqyah. Kemudian bawahnya pelet, pengasihan, dan dia nama pakai ruqyah. Itu ada. Makanya Masya Allah, kita nanti harus paham, kita harus belajar ruqyah itu kayak apa. Jadi kita lebih mempelajari itu nanti di surat Al-Falaq sebenarnya. Jadi surat An-Nas kita masih umum, baru surat Al-Falaq kita menjurus kepada masalah sihir.
Tapi kita harus paham ya, jangan kemudian dikit-dikit kemudian kita merasa ini pasti setan ini, anak kita nakal, langsung kita ngomong udah diruqyah aja. Karena apa? Biasanya kita pingin instan itu, supaya diruqyah selesai, padahal salah. Belum tentu semuanya itu adalah karena setan. Nanti kalau kita nyalain setan, ternyata setan tidak ganggu, kan setannya juga ini ngapain sih nyalain saya gitu. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Nah, sekarang kita buka dengan tanya jawab. Iya. Saya punya teman pengen umroh, terus tapi dia kan kalau perempuan harus ada apa umroh ya. Iya. Nah, umur dia udah 52 tahun, terus ada peraturan dari Arab katanya bahwa boleh yang di atas 45 tahun tanpa mahram, apa betul atau tidak? Peraturannya ada, tetapi yang kita ikuti kan sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah itu memiliki kedudukan paling tinggi yang tidak bisa digantikan dengan konstitusi apapun. Konstitusi apapun. Jelas bahwasannya perintahnya ayyuma imra'atin la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir illa an tusafira illa wa ma'hadhi mahramin. Tidak sah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali ketika dia safar lebih dari 3 hari, kecuali harus disertai dengan mahramnya. Jadi walaupun kemudian negeri Saudi memperbolehkan tanpa mahram, tapi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka tetap bersama dengan mahramnya, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu perempuan tua sekalipun, walaupun itu tua, berarti dia belum diberikan kemampuan. Karena syaratnya kemampuan adalah bukan hanya harta, bukan hanya sehat. Syaratnya kemampuan salah satunya disertai dengan mahram. Beribadah haji ataupun umrah itu beribadah sesuai dengan sunnah, bukan untuk melampiaskan keinginan kita, Ibu. Kalau keinginan kita ya sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi sesungguhnya haji dan umrah itu bukan tujuan. Tapi sesungguhnya haji dan umrah itu adalah salah satu anak tangga untuk meraih ridhonya Allah. Bedakan ini, kalau orang meletakkan haji dan umrah itu menjadi tujuan, akibatnya apa? Dia tidak peduli prosesnya apa, sampai minjem bank, sampai kemudian dia menyentuh kepada pinjaman ribawi yang asalnya tidak mampu, akhirnya dimampu-mampukan, tidak sertai mahram, dia tetap nekat. Kenapa? Dia menjadikan haji dan umrah itu tujuan. Salah. Haji dan umrah itu bukan tujuan, tapi haji dan umrah itu adalah anak tangga untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah menggunakan ridhonya Allah, maka ada sebuah kaidah penting, al-wasilatu la tubarirul wasil, al-ghayatu la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Sekarang maaf ya, sekarang tujuannya haji, tapi menghalalkan segala macam cara. Ya sampai nyentuh yang haram, sampai bersentuhan dengan ribawi, yang asalnya tidak mampu dimampu-mampukan. Itu kemudian akhirnya apa? Menggunakan segala macam cara, karena dia telah menggunakan haji menjadi tujuan. Padahal haji itu anak tangga untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau memang belum mampu, ya nggak usah dipaksa-paksakan. Allah tidak suka kepada orang yang memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Apa yang sekarang terjadi akhirnya? Orang yang mampu akhirnya nunggu sampai 20 tahun. Orang yang tidak mampu disegerakan lebih duluan. Padahal secara syariat orang yang tidak mampu justru dia mendapatkan kekuatan untuk bersabar. Dan orang yang bersabar itu lebih utama pahalanya daripada orang yang haji. Karena apa? Orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhitung. Cuma masalahnya kita tidak mau sabar dalam ketaatan. Akhirnya apa? Pokoknya apapun itu. Ini ada kejadian saudara Ana. Sudah diingetin, Ana ngingetin, Mbak, tidak boleh tanpa mahram. Mas, saya pokoknya mau berangkat. Suaminya tidak berangkat. Biarin. Kan saya tanggung jawab sama Allah. Loh, tanggung jawab sama Allah itu ada syariatnya. Saya tidak peduli. Sudah. Susah, itu namanya menjadikan tujuan menghalalkan segala macam cara. Ya, apalagi kalau sampai nyentuh yang haram, Masya Allah ya. Saya ingatkan betul, tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu cuma karena satu gigitan buah yang ada di surga. Cuma satu gigitan tok. Dan itu tidak sampai habis. Allah lepaskan bajunya Nabi Adam sampai diperlihatkan auratnya, dan Allah langsung turunkan Nabi Adam bersama Hawa. Itu karena satu gigitan tok. Untuk menunjukkan kepada kita masalah gigitan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak perkara yang ringan di sisi Allah. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Rajab itu berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, intinya sunnah itu 3. 1, kamu menjaga niat kamu itu ikhlas. 2, kamu menjaga itibak dengan dalil. 3, jaga makanan dan jaga hartamu dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kok sampai kita haji nyentuh perkara yang haram, itu terus gimana kedudukannya di sisi Allah? Padahal jelas
Rasulullah itu mengatakan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak pernah menerima kecuali yang baik. Jangan sampai salah. Orang kemudian memakai dalihnya itu salahnya ginilah, yang penting kan niatnya saya baik. Tidak semua niat yang baik itu mendapatkan kebaikan, pahala. Abdullah bin Mas'ud jelas mengatakan kam min muridil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang bercita-cita kebaikan nggak dapat apa-apa. Ada sebuah kejadian nyata oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah jalan, kemudian di depannya ada pemuda kemudian mencuri buah. Kemudian Imam Abu Hanifah ingin negur. Lalu kemudian ternyata pemuda tersebut membagikan buah kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan yang tua-tua itu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Loh, kenapa kamu kok mencuri? Saya kira kamu mencuri untuk laparnya dirimu sendiri, tapi ternyata kamu sedekahkan." Pemuda itu ngomong, bantah Imam Abu Hanifah, jangan buru-buru salahin saya. Saya itu kemudian maling, itu dosanya 1. Adapun saya sedekah, itu dilipat gandakan berapa? Dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Berarti kalau saya dapat pahala 10 kurangi 1, dapat berapa? 9. Jadi saya masih dapat pahala 9. Coba langsung dijawab, langsung dimentahkan oleh Imam Abu Hanifah, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maaf ya, analogi yang pernah terjadi kepada Imam Abu Hanifah dalam kisahnya hari ini pun terulang banyak dalam peristiwa haji. Orang mengatakan itu tidak boleh loh riba, ini tidak boleh loh, belum ada mahramnya, kamu belum wajib loh karena kamu masih belum mampu, kamu harus bayar utang dulu loh karena utang itu wajib didahulukan daripada hajinya. Tapi mereka mengatakan apa? Yang penting kan saya niatnya. Tapi akhirnya menghalalkan segala macam cara. Itu tidak benar. Paham, Ibu? Khair insyaallah. Terakhir. Safar itu ada batasan berapa hari atau berapa jarak jauh atau gimana? Pendapatnya ada 40 pendapat, Ibu. Saya mau sebutkan 40-nya dan maaf saya tidak hafal 40. Tapi yang jelas saya sebutkan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Kullu ma yusamma safar fahuwa safar. Wa ma lam yanwil iqamah fahuwa safar. Semua safar itu apabila diri kita merasa itu safar. Dan yang kedua, kita tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut. Untuk yang pertama, yang membingungkan itu yang pertama. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini, safar itu kriteria setiap orang itu bisa beda. Contoh, ibu tiap hari ke Bandung, sore pulang. Nanti pagi besok 2 hari lagi ke Bandung lagi. Ibu seakan-akan ke Bandung itu seakan-akan ibu ke Bekasi. Maka maaf, perjalanan ibu ke Bandung saat itu tidak menjadi safar. Tapi kalau kemudian ada orang jarang ke Bandung, contohnya saya jarang ke Bandung, tiba-tiba saya ke Bandung, dan ketika saya disebut mau ke Bandung, saya persiapkan handphone, cas saya persiapkan, dompet saya persiapkan, ada persiapan khusus yang saya hadirkan, maka itulah namanya safar. Makanya setiap orang bisa beda. Contoh, saya punya adik kelas dulu di Fakultas Syariah, dia itu kemudian datang dari pintu tol Cikampek. Dia tiap hari berangkat jam 3 sebelum subuh dia berangkat. Sampai kemudian ke Fakultas Syariah itu jam 7 tepat on time, tapi dia melakukan tiap hari. Maka hal semacam itu tidak bisa disebut safar. Tapi bagi orang Cikampek yang jarang ke Jakarta, sekalinya ke Jakarta dia butuh persiapan, dia setidaknya mempersiapkan dompet, mobilnya diperiksa, ya itu dia dinamakan safar. Kemudian safar itu berapa hari, Ustadz? Nah itu para ulama juga berbedanya panjang. Tapi saya mengambil pendapatnya beliau, selama kita tidak niat mukim, maka kita menjadi musafir. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 10 hari. Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, Babus Safar, bahwasanya Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan. Dan selama itu dia menganggap tinggalnya di Azerbaijan itu safar. Tapi ala kulli hal, ini khilaf yang panjang, kita tidak bisa menyalahkan dengan gampang apabila ada yang berbeda dengan pendapatnya kita. Allah alam bisawab. Kalau Imam Syafi'i 83 kilo. Ya, kalau kemudian Imam Abu Hanifah menetapkannya berapa hari, 9 hari. Karena peristiwa Tabuk beda-beda dalilnya masing-masing panjang. Paham Ibu? Tapi jadi kaitannya dengan kita apa sih? Rukhsah salat yang dari Allah itu. Ya, rukhsah salat saya mengambil pendapatnya dari Syekh Shalih Munajjid, hafizahullah taala. Beliau mengatakan safar itu 2 sifatnya. Ada sifat musafir sa'ir, ada musafir nazil. Musafir sa'ir itu ketika ibu ke Bandung, belum sampai di Bandung, itu namanya musafirun sa'ir. Maka lebih baik untuk mengambil rukhsahnya sholat. Musafir sa'ir, kenapa? Belum sampai ke Bandung. Ya, itu namanya musafir sa'irun. Lebih baik mengambil rukhsah.
Karena apa? Allah senang diambil rukhsahnya ketika ngasih rukhsah itu kepada hamba. Tapi kalau sudah sampai namanya musafir nazil, musafir yang sudah sampai ke tempat tujuan, maka disunahkan, maka lebih baik bagi mereka menyempurnakan sholat bersama dengan ahlul mukim di tempat itu. Tapi dia boleh nggak untuk menjamak sholat? Boleh. Kalau misalkan saya menjamak aja lah, nggak apa-apa. Tapi lebih utama bagi dia bersama masyarakat umumnya. Itu kalau sudah musafir nazil, sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau dia pengen menjamak, ya nggak apa-apa. Misalkan capek menjamak boleh. Dan menjamak itu, jamak sholat itu ada beberapa sebab. Dalam kitab Al-Wajih disebutkan, 1, jamak karena hujan, 2, jamak karena sakit, 3, bahkan kita boleh menjamak sholat tanpa sebab. Kadang-kadang kita tanpa sebab ingin menjamak boleh atau tidak? Boleh. Tapi saya ingatkan loh ya, ini jangan dijadikan menjadi alhamdulillah inilah yang saya pegang. Panjang lebar kajian hanya ini yang diingat. Jadi kemudian boleh, kapan kita boleh menjamak sholat tanpa sebab? Boleh kita menjamak sholat tanpa sebab selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Satu waktu kita lagi jalan, udah lama kita tidak menjamak sholat, kita ngomong sama istri kita, yuk kita jamak yuk. Sudah lama kita nggak menjamak tanpa sebab, boleh. Tapi jangan dijadikan checklist, bulan ini sudah berapa kali ya? Boleh. Itu kemudian disebutkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqhil Kitab wa Sunnah. Tapi saya ingatkan, itu hanya sesekali saja. Jadi saya jalan nih sama ikhwan yang sering dampingin saya, yuk kita jamak yuk, lah lama kita tidak menjamak, boleh. Tapi terutama tidak boleh direncana, tidak boleh dirutinkan, tapi itu betul-betul insidental. Karena Nabi pernah menjamak duhur, asar, maghrib, isya, beliau tidak safar, beliau tidak sholat, beliau tidak hujan saat itu, beliau tidak sakit, tapi beliau menjamaknya. Dan itulah yang dijadikan alasan dalil oleh sebagian para ulama boleh menjamak tanpa sebab. Kalau kosornya gimana? Kosor gimana ibu? Ya disingkat itu. Ya dua. Kecuali maghrib. Maghrib tidak boleh dikosor. Kalau dikosor 1,5. Jadi tidak boleh dikosor. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semoga Allah terima. Dan saya ingatkan tadi surat-surat yang punya keutamaan apa? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, 10 surat Al-Baqarah, 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, kemudian 10 ayat surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ingatkan, minimal jangan jadikan rumah kita layaknya kubur. Kasihan anak-anak kita kalau hidupnya hanya di kuburan saja. Minimal bapak dan ibu bacakan 10 ayat tadi. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang sahih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saya kira cukup, ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.